Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecilia Sindia Marwati, NIM 2021141026. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Definisi dari pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam satu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya, naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya nilai tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga dapat dihitung menggunakan GDP. Kemudian perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2019. Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 174,9 US dollar. Ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian 2018. Sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai usaha jasa lainnya, sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 4 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Ekonomi triwulan 4 2019 dibandingkan triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Kemudian, dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Kemudian, perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun, PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3,911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%, sementara impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Kemudian ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Perbandingan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Menurut data Statistika pada 2019,
mengalami peningkatan dan pada 2020 banyak mengalami penurunan. Pada 2019 sebesar 5,02% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi min 2,07%. Kontraksi pada 2020 merupakan dampak dari COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Indonesia. Kemudian prospek perekonomian Indonesia dan catatan krisis kebijakan fiskal tahun 2021. Beberapa indikator perekonomian menunjukkan perbaikan, di antaranya perekonomian global. Pada Purchasing Manager Index, PMI global meningkat dari bulan April 26,2 menjadi 50,8 di bulan Juli. Indeks harga komoditas mengalami kenaikan dari 84,1 di bulan April menjadi 103,8 di bulan Juli. Namun, perekonomian global masih diselimuti ketidakpastian seiring meningkatnya kasus COVID-19. Pada perekonomian domestik, pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan kebijakan PSBB. Namun, hal tersebut berakibat terganggunya aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2020 terkontraksi hingga 5,3%. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 57% terhadap PDB mengalami pertumbuhan min 5,5%. Kemudian sektor industri yang menambahkan 20% terhadap PDB mengalami penurunan 6,2%. Kemudian inflasi pada Mei hingga Juli 2020 tercatat rendah, yaitu masing-masing 2,2% dan 1,5%, di mana umumnya inflasi pada periode ini berkisar 3%. Hal ini menandakan rendahnya daya beli masyarakat. Kemudian, tren penurunan defisit transaksi berjalan yang didorong oleh kinerja impor yang melemah justru menandakan terkontraksinya kinerja industri, dikarenakan 70% impor Indonesia merupakan bahan baku atau penolong industri. Keuangan domestik juga menunjukkan perbaikan, ditandai dengan penurunannya imbal hasil SBN 10 tahun sejalan dengan B17DRR yang diturunkan menjadi 4%, sehingga turut menarik masuk aliran modal asing di bulan Mei sampai Juni. Namun pemerintah maupun Bank Indonesia tidak boleh lengah mengingat aliran modal asing kembali keluar di bulan Juli. Kemudian proyeksi ekonomi makro tahun 2021. Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan berbagai langkah ekstraordinari yang telah dilakukan pemerintah, maka diproyeksikan asumsi ekonomi makro di tahun 2021 yaitu GDP sebesar 4,5, CPI sebesar 2,2, policy rate sebesar 3,50, USD IDR 13.800, GDP min 1,8%, dan fiscal balance min 5,4%. Adapun faktor resiko yang perlu diperhatikan dalam mempengaruhi perekonomian 2021 yaitu yang pertama, wabah yang berkepanjangan berisiko membuat kegiatan ekonomi terhenti untuk beberapa sektor. Kemudian yang kedua, belanja investasi tertunda di tengah lemahnya permintaan dan gangguan rantai pasokan. Kemudian yang ketiga, kehilangannya pekerjaan yang signifikan dan penurunan tajam dalam konsumsi. Kemudian yang keempat, meningkatnya utang luar negeri, meningkatnya risiko pembiayaan fiskal. Kemudian kebijakan ekonomi makro dan fiskal 2021 yaitu mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi mencapai visi Indonesia Maju 2045. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Menurut David Ricardo,
Pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Menurut Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Kemudian, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menurut Harold Domar perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady core. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Menurut Robert Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Kemudian, teori pertumbuhan ekonomi historis. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup melalui cara produksi. Kemudian, menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Kemudian, menurut Wittmann-Rostow, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan yaitu tradisional, transisi, lepas landas, menuju kematangan, dan konsumsi tinggi. Menurut Bruno Hildebrand, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat. Dan menurut Karl Husserl, pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dan produsen. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber daya manusia, kedua sumber daya alam, ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat budaya, kelima sumber daya modal, dan yang keenam inflasi. Kebijakan pertumbuhan ekonomi, yang pertama mengurangi tingkat pertambahan penduduk, yang kedua mengembangkan teknologi, yang ketiga meningkatkan tabungan, yang keempat meningkatkan efisiensi penanaman modal. Kemudian pertumbuhan ekonomi dari 1988 sampai 2008 itu banyak mengalami peningkatan. Pada tahun 1988 sebesar min 13,1% dan pada tahun 2008 menjadi 6,4%. Kemudian pertumbuhan dari 2013 sampai 2020. 2013 sebesar 5,56%, 2014 menurun menjadi 5,01, 2015 menurun menjadi 4,88, 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,10 dan pada 2020 mengalami penurunan menjadi 4,80%. Kemudian stabilitas ekonomi di Indonesia. Stabilitas ekonomi adalah kondisi perekonomian makro yang sulit diprediksi. Stabilitas perekonomian adalah syarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Kemudian permasalahan stabilitas ekonomi. Permasalahan yang muncul di dalam negeri, utamanya disebabkan oleh struktural adalah yang pertama, formasi dan besarnya wilayah negara Indonesia secara geografis. Kemudian yang kedua, belum memadainya dukungan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, kapasitas dan sebaran geografi pusat-pusat produksi atau pasokan beserta sistem jaringan dan distribusinya. Kemudian yang keempat, faktor lingkungan dan kelembagaan usaha yang menciptakan ekonomi biaya tinggi seperti belum optimalnya layanan birokrasi pemerintah. Kemudian keuangan negara. Secara umum, kondisi keuangan negara pada awal pelaksanaan RPJMN 2004-2009 masih rentan terhadap berbagai gejolak. Kerentanan ini ditandai antara lain tingginya risiko stok utang pemerintah terhadap PDB yang sebesar 56,6% pada tahun 2004 dan penerimaan pajak yang jauh lebih rendah daripada potensi penerimaan yang ada.
Kemudian, pada sektor keuangan, yang pertama masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan. Kemudian, struktur perbankan yang sebagaimana diharapkan dalam arsitektur perbankan Indonesia, API, masih dalam proses antara lain melalui merger atau akuisisi secara mandiri oleh bank-bank. Kemudian perbankan berbasis syariah, meskipun berkembang pesat, perannya dalam perbankan nasional relatif masih terbatas. Kemudian, peran lembaga jasa keuangan bukan bank masih belum signifikan untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Kebijakannya pada bidang moneter secara umum diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong kegiatan ekonomi secara seimbang. Kemudian, pada keuangan negara, lebih diarahkan untuk melanjutkan dan menetapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Kemudian pada sektor keuangan, pada industri perbankan, dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang sehat, kuat, dan efisien, serta meningkatkan intermediasi perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan sektor real, telah disusun arsitektur perbankan Indonesia (API) yang merupakan program jangka panjang. Program stabilitas yang pertama ada pengelolaan fiskal, yaitu yang pertama meningkatkan penerimaan dan keamanan keuangan negara. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengeluaran negara. Yang ketiga, pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran. Kemudian pada pengelolaan sektor keuangan, yang pertama menggunakan pembanggaan keuangan. Yang kedua, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan. Hubungan stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Jika satu arah, pertumbuhan ekonomi hanya mempengaruhi stabilitas makroekonomi saja. Tapi jika dua arah saling mempengaruhi, artinya stabilitas makroekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Kemudian ketenaga kerjaan di Indonesia. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah mereka yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat. Kemudian struktur ketenaga kerjaan. Ada penduduk kerja. Penduduk kerja adalah penduduk yang menyatakan telah bekerja 1 minggu yang lalu atau mempunyai pekerjaan. Kemudian penduduk bekerja paruh waktu memiliki mereka yang bekerja dari 34 jam seminggu. Penduduk pekerja purna waktu, mereka yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Penduduk menganggur terbuka, orang-orang yang menganggur tetapi masih aktif mencari pekerjaan. Kemudian bukan pemuda adalah penduduk yang lebih dari 24 tahun. Pemuda adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Kemudian populasi penduduk adalah jumlah penduduk semua usia berdasarkan Susenas. Penduduk usia kerja, jumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemudian penduduk bukan usia kerja, jumlah penduduk 14 tahun ke bawah. Kemudian angkatan kerja terbuka adalah tenaga kerja yang termasuk mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang menganggur tetapi masih aktif mencari pekerjaan. Kemudian bukan angkatan kerja adalah penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja dan penduduk yang sedang bersekolah. Klasifikasi ketenaga kerjaan ada klasifikasi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, bukan tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik contohnya dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya. Tenaga kerja terlatih contohnya juru masak, mekanik, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih contohnya seperti pembantu rumah tangga, karena pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Kemudian masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan dapat muncul karena beberapa faktor seperti pendidikan dan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.
Hal ini dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran, atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. 3 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu banyaknya pengangguran, lapangan kerja yang rendah, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Dampak COVID-19 untuk ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia telah mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk yang bekerja dan meningkatkan jumlah penduduk yang menganggur sekitar 37,49% dibandingkan sebelumnya. Dari angkatan jumlah kerja sebesar 138,22 juta, sekitar 9,77 juta penduduk atau 7,07% adalah mereka yang tidak dapat terserap ke dalam pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Sebagian besar penganggur adalah yang berpendidikan SMU, berusia 20-24 tahun dan tinggal di daerah perkotaan. Produktivitas tenaga kerja tahun 2020 pun mengalami penurunan jika dibandingkan 2019, yaitu turun sekitar 3,55%. Angka produktivitas tenaga kerja tahun 2020 yaitu sebesar 83,47 juta per tenaga kerja per tahun. Dampak COVID juga mengakibatkan peningkatan pada tenaga kerja terlatih. Penduduk bekerja yang pernah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat, kemudian penduduk bekerja yang sedang mengikuti pelatihan, kemudian pengangguran terbuka yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat, kemudian pengangguran terbuka yang sedang mengikuti pelatihan. Kemudian tenaga kerja berkeahlian, peningkatannya itu pada level skilled dan basic skill. Solusi dampak COVID-19 untuk sektor ketenagakerjaan, yang pertama, kartu prakerja. Kedua, program bantuan subsidi upah. Yang ketiga, program penciptaan perluasan kesempatan kerja. Programnya itu program wirausaha baru inkubasi bisnis, program tenaga kerja mandiri yang berfungsi menciptakan wirausaha baru, program padat karya, infrastruktur, program penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas. Kemudian program pelatihan tanggap COVID. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2019, tingkat pengangguran perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka itu lebih banyak pada SMK. Kondisi ketenagakerjaan pada 2020, 7,10 juta orang. Kemudian, pada tahun 2020 terdapat 9,77 orang yang menganggur. Kemudian, neraca pembayaran di Indonesia. Neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri dalam satu periode. Secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Kemudian perkembangan NPI pada tahun 2021. Pada transaksi neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2021 triwulan pertama 4,1, transaksi berjalan triwulan pertama 2021 min 1,0, transaksi modal dan finansial pada tahun 2021 triwulan pertama sebesar 5,6. Kemudian perkembangan NPI pada tahun 2021, Bank Indonesia dalam laporannya menyebutkan NPI pada kuartal kedua 2021 mengalami defisit 312,98 juta US dollar atau setara dengan 4,35 triliun dibandingkan surplus 4,49 miliar US dollar pada kuartal 1 2021.
Kondisi tersebut ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah. Pada kuartal kedua, NBI mencatat 8,16 miliar US dollar, sedangkan pada kuartal kedua tahun ini mengalami defisit. Defisit neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan pada 3 bulan kedua tahun ini dipicu oleh meningkatnya defisit transaksi berjalan 111,05% menjadi 2,23 miliar US dollar dan turunnya surplus transaksi finansial sebesar 65,51% menjadi 1,91 miliar US dollar. Sementara neraca transaksi modal pada kuartal kedua tahun ini hanya bertambah 2,8 juta atau 127% menjadi 5 juta US dollar. Ini data yang didapat dari kata data pada tahun 2021. Kuartal pertama sampai kuartal kedua. Kemudian, transaksi neraca pembayaran, yaitu ada transaksi berjalan, kemudian transaksi modal. Contoh dari transaksi modal, kemudian transaksi finansial, contohnya finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Kemudian pada transaksi berjalan, contohnya transaksi barang, transaksi jara, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Kemudian jenis-jenis neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran defisit. Yang kedua, neraca pembayaran. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Kemudian, pendekatan neraca pembayaran. Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menelan neraca pembayaran internasional, yaitu pendekatan elastisitas, pendekatan aborsi, dan pendekatan moneter. Kemudian, 3 pendekatan tersebut dikelompokkan lagi dalam 2 pendekatan besar, yaitu pendekatan Keynes dan pendekatan moneteris. Kemudian, tujuan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Kemudian, komponen-komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan. Kemudian yang kedua, neraca lalu lintas modal. Kemudian yang ketiga, ada neraca lalu lintas moneter. Kemudian yang keempat, neraca hasil modal. Kemudian yang kelima, neraca jasa. Kemudian kebijakan dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu defisit rekening transaksi berjalan dengan depresiasi mata uang, kemudian dengan proteksionisme. Sedangkan defisit transaksi modal dan keuangan dilakukan dengan membatasi kepemilikan luar negeri atas aset-aset domestik. Kemudian menaikkan tingkat tabungan, mengurangi tingkat konsumsi, sehingga impor produk dari luar negeri menurun. Kemudian, defisit transaksi berjalan mengarahkan pada pengangguran. Kemudian, waktu pencatatan neraca pembayaran. Waktu pencatatan neraca pembayaran pada dasarnya dilakukan pada saat perpindahan kepemilikan antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia.
dengan nilai yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.